Oke, baik. Abaikan saja ungkapan yang salah. COC ya. Saya akan bacakan dari dua bahan yang sudah saya sampaikan dengan tema bersaksi dengan rasa syukur, yaitu Yesaya 43 ayat 17-18 dan 2 Korintus 4 ayat 14-15. Demikian sabda Tuhan. Firman-Nya, janganlah 18-19 maksudnya ya, maaf itu salah. Yesaya 43 ayat 18-19. Firman-Nya, janganlah ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Lalu 2 Korintus 4 ayat yang ke-14-15. Karena kami tahu bahwa Ia telah membangkitkan Tuhan Yesus, akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering berpikir seperti ini. Bagaimana kita bisa menjalani hidup yang benar-benar bersyukur katanya. Lalu akhirnya orang tidak bisa tidak bahwa ada bagian ketika melihat kembali semua yang terjadi pada kita punya pikiran menjadi dikotomi. Artinya begini, kalau yang baik saya mau syukuri, tapi kalau tidak baik saya mau abaikan. Nah, kalau kita berpikir dikotomi seperti itu, saya kira Yesaya 43 ini nggak akan muncul. Khususnya pasal 44 sampai 66. Nah, di dalam bagian itu juga dibagi lagi nanti pasal 40 maksud saya sampai 66 ya. Lalu kemudian ada bagian yang pasal 40 sampai 48 maksud saya itu menjadi bagian yang menyebutkan bagaimana Tuhan itu bermurah hati sehingga Israel meskipun terbuang boleh mengalami keselamatan sebagai orang-orang di dalam pembuangan. Bayangkan, mereka itu terseret-seret dan nyaris kehilangan identitas selaku umat pilihan Allah. Yang mereka tenang adalah masa lalu yang pahit. Apakah mungkin bacaan tadi teks pasal 18 sampai 19 Yesaya 43 itu menjadi kenyataan? Nah, ini permenungannya. Kalau kita berpikir yang sedemikian, saya yakin kita akan tertatih-tatih untuk menghadapi masa depan. Lalu bagaimana ceritanya? Ceritanya sederhana. Kalau ibu bapak perhatikan, di dalam pasal 43 itu, di sana perikopnya LAI menulis Allah adalah satu-satunya penebus. Saya bacakan ya. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Itu ungkapan firman Tuhan yang menciptakan Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel, katanya. Jadi sebenarnya si narator itu membuat dua ungkapan, yaitu Yakub dan Israel. Kita mungkin sekilas berpikir bahwa Yakub itu pernah bergumul dengan Tuhan di masa kesulitannya dan berjanji kalau diselamatkan tiba di rumah bapaknya dan tidak dibunuh oleh kakaknya Esau, maka dia akan menjadikan Tuhan itu Allah, katanya. Itu janji dia. Lalu dia bergumul di Peniel dan dia menang sehingga namanya bukan lagi Yakub si perampas, penipu, ya, dan juga mungkin pembohong dan lain sebagainya. Namanya diganti dengan Israel yang artinya bergumul dengan Allah dan menang. Tapi kita membaca narasi ini, nama Yakub dan Israel itu pribadi Yakub sendiri sebagai leluhur, sekaligus Israel selaku umat yang muncul dari keluarga Yakub yang 70-an. Ketika keluar dari negeri perjanjian ke Mesir.
untuk menghindari kelaparan di masa Fir'aun saat itu. Nah, kalau kita berpikir sedemikian, pasti kita akan kebingungan tertatih-tatih. Tetapi jaminan bahwa Allah penebus itu diungkap berkali-kali. Dan yang mengikutinya, frasanya itu mengatakan begini di ayat yang ke-10. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Pasal 43:10. Lalu saya lanjutkan ke ayat sampai 13. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah, juga seterusnya aku tetap Dia. Dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya. Siapakah yang dapat mencegahnya? Terus-menerus pasal ini membunyikan bahwa Allah itu adalah yang Maha Kudus, Allah Israel, penebus sejati. Sudah 2 kali bahwa Israel itu harusnya menjadi saksi Tuhan. Artinya keturunan Yakub itu harus menjadi saksi bahwa mereka hadir di bumi menjadi umat pilihan yang dicintai itu karena ada satu tugas, menyembah Allah di dalam wujud marturia. Kalau beberapa kali dia mari, bukan COC, kita tahu ada istilah diakonia, dan yang bulan ini ada koinonia, dan mungkin juga nanti akan ada marturia. Nah, yang saya mau tutup pasal 44 ayat yang ke-8. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada yang kukenal. Jadi singkat cerita Ibu Bapak, perikop mulai dari pasal 43, 44 ini tentang Allah adalah penebus bagi Israel adalah yang Maha Kudus. Sementara Israel yang terbuang itu karena melanggar perjanjian, mengadakan penyembahan berhala yang membebankan perasaan hati Tuhan, sehingga Tuhan harus membuang mereka ke Babilonia. Nah, singkat cerita, kalau berpikir dikotomi tadi saya katakan kita sudah kadung bersalah, dan tidak ada lagi sesuatu yang kita bisa harapkan. Pasti. Pak Stevi, maaf. Itu suaranya kayaknya nggak jelas ya. Oh. Halo? Nggak jelas Pak Stevi, kejauhan apa gimana ya? Ini nggak kedengeran? Pelan, jauh. Saya nggak punya mic lagi sih. Pak Yanuar? Pak? Ya gimana Bu? Nggak bisa itu mic-nya gabung sama kamera soalnya pasti gitu. Iya. Nggak bisa Bu. Iya. Jadi Pak Tevi harus dekat sama kamera kalau mau keras. Nah, Oke. nanti kalau hasilnya nanti kita kerasan dari recordnya. Ya nanti hasilnya, tapi sekarang kan gitu. Nggak bisa ya. Ini bisa maksimal Pak Tevi, bisa seperti ini. Iya. Ini lebih keras? Ya agak dekat itu lebih keras Pak. Ya kalau agak dekat lebih keras. Ya, ini lebih keras ya. Ya. Oke. Kita lanjut ya. Lanjut Jadi, Pak. Ya. Israel itu sudah mengingkari bahwa Allah yang Maha Kudus, Israel penebus itu. Bagaimana ceritanya bahwa dia bisa punya pengharapan yang dikatakan di ayat yang ke-18, ya, jangan ingat-ingat hal yang dahulu dan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Padahal itu sangat mengikat mereka, sementara kenyataan hari ini mereka tidak lagi menjadi kebanggaan Tuhan karena mereka sudah dibuang. Tetapi ada pengharapan yang dikatakan, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Yaitu, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jadi singkat cerita, mereka akan dikembalikan ke negeri perjanjian, meskipun perjalanannya bagaikan jalan di padang gurun, melintasi gurun dan juga belantara. Tetapi tetap ada
kehidupan. Saya akan share screen saya. Semoga ini menolong kita. Ini tema kita. Ada seorang filsuf Tiongkok yang mengatakan, dicintai oleh seseorang memberikan kamu kekuatan. Sementara mencintai seseorang dengan sama dalamnya memberikan kamu keberanian. Courage itu sebenarnya adalah apa yang disebut dengan mental and moral strength. Jadi artinya kalau dicintai Allah, kalau saya ganti someone itu Allah, memberikan kamu kekuatan fisik untuk melakukan sesuatu, maka sementara engkau mengasihi seseorang dengan dalam, memberikan kamu kekuatan mental dan moral supaya mereka juga dimenangkan bagi Kristus. Itu yang saya mau garis bawahi. Jadi ketika seseorang tidak mengalami dicintai Tuhan, hanya sekedar menjadi orang buangan, mereka tidak akan bisa maju. Mereka tidak bisa melangkah ke depan dengan baik. Kenapa? Ya karena tidak merasa dicintai. Tapi begitu merasa dicintai begitu dalam, maka mereka juga pada waktu mengasihi sesamanya, maka mereka diberikan ingatan yang dahsyat. Bahwa ada kekuatan mental, berpikir yang dalam, dan juga moral untuk melakukan sesuatu supaya orang-orang juga diselamatkan. Nah, courage itu sendiri oleh Ernest Hemingway itu mengatakan adalah anugerah di bawah tekanan. Seakan-akan Allah yang penuh anugerah itu hilang. Padahal memang Allah sudah menciptakan orang Babel untuk menjadi alat menghadirkan keadilan dan kebenaran Tuhan bagi umatnya. Khususnya Yeremia. Dia menegaskan supaya engkau memberikan kehidupan yang penuh kemakmuran ke tempat di mana engkau dibuang. Supaya engkau hidup. Pasti nabi seperti ini salah ngomong kalau untuk mereka. Kok penjahat dikasih kemakmuran? Padahal ini adalah bagian bagaimana Israel dilatih untuk bisa mengasihi musuh pada gilirannya. Seperti Allah mengasihi Israel yang sedang bermusuhan untuk mengingkari perjanjian. Nah, bagian itulah ketika mereka akhirnya bisa menerima kenyataan, barulah mereka sadar bahwa itu semua adalah bagian rencana kekal Tuhan. Supaya mereka dibawa pulang. Nah, kalau begitu kita harus menghilangkan segala pikiran-pikiran dikotomi itu. Apapun yang terjadi dalam hidup, tidak ada yang kebetulan. Karena Tuhan hadir di sana. Desmond Tutu, seorang uskup di Afrika Selatan, dia mengatakan bahwa pengharapan itu mampu melihat bahwa ada terang meski seluruhnya gelap. Jadi dengan kata lain, ketika kegelapan menjadi representatif dari segala pergumulan kehidupan yang berat itu, seakan-akan kita tidak ada jalan. Namun katanya, ketika kita bisa melihat sedikit temaramnya terang, itulah pengharapan. Lah, jalan yang disebutkan di ayat 19 membuat jalan di padang gurun dan juga sungai di padang belantara, meskipun muskil katanya, masa ada jalan di padang gurun? Kalau ada pun siapa mau lewat? Kalau juga dikatakan ada sungai di padang belantara, siapa mau tinggal? Karena itu bukan kota. Tetapi bunyi frasa itu adalah pengharapan. Dan Desmond Tutu menggarisbawahi, kalau memang itu pengharapan, maka dia sanggup untuk melihat bahwa ada terang meski semuanya begitu gelap. Anda tahu Desmond Tutu itu akhirnya mendapat Nobel Perdamaian karena dia mengalami sesuatu yang luar biasa karena melawan apartheid yang membuat apartheid itu kalah
dan orang kulit putih itu harus meninggalkan sebagai koloni mereka, dan orang Afrika berkuasa. Dan itu semua adalah dari orang yang bernama Desmond Tutu, yang melakukan tindakan secara spiritual bahwa ada Tuhan yang akan menolong kita. Sementara nanti pemimpinnya Nelson Mandela yang memimpin, dan kita tahu akhirnya Afrika Selatan bisa menjadi negara yang merdeka. Ibu Bapak, ketika Anda dan saya mengalami hidup di jamah Tuhan dengan penuh pengharapan, maka kita sebenarnya harus mempunyai apa yang disebut dengan rasa syukur rohani, spiritual gratitude gitu ya. Apa yang dimaksudkan dengan rasa syukur rohani? Rasa syukur rohani itu adalah semua masa lalu kita, entah itu baik atau buruk, entah saat kita senang maupun sedih, dari tempat di mana kita siuman memerhatikan itu, maka segala sesuatu yang terjadi pada akhirnya, kita akan tahu semuanya adalah kehendak Tuhan yang kekal. Dan apa yang kita alami dikatakan adalah petunjuk Tuhan untuk Anda dan saya pada akhirnya sadar kita ada karena satu tujuan. Begitu masa lalu kita dikenang dengan rasa syukur, kita kelak bebas dikirim sebagai utusan untuk menyaksikan pengalaman diubah Tuhan dari kepahitan menjadi kemanisan, dari kegagalan menjadi keberhasilan. Itu menjadi bagian yang kita bisa melihat dari Melody Beattie, seorang penulis Amerika, mengatakan bahwa mensyukuri pemahaman masa lalu, katanya, membawa damai pada hari ini dan menciptakan satu visi bagi masa depan. Jadi ketika kita tahu bahwa masa lalu dalam konteks Yesaya itu orang Israel dibuang, supaya mereka tahu bahwa mereka adalah umat pilihan Allah, dan Allah sendiri itu mengasihinya dengan begitu dalam, supaya pada gilirannya mereka yang terbuang mengalami dicintai begitu dalam hanya untuk satu alasan, supaya mereka mengasihi bangsa-bangsa lain yang melalui Israel akhirnya semua orang menjadi percaya. Karena itulah arti nama leluhur mereka Abraham, yang artinya bapa banyak bangsa, yaitu bapa orang percaya. Jadi melalui satu keluarga Israel yang diketuai waktu itu oleh Yakub menjadi Israel. Dan nubuatan itu dibunyikan oleh Yusuf ketika Yakub meninggal. Dia mengatakan, engkau memang selalu mereka-rekakan yang jahat. Tetapi Tuhan sudah membuat itu semua, mengutus aku mendahului kamu ke Mesir, supaya boleh memelihara satu bangsa. Anda bayangkan lompatannya dahsyat. Padahal Yakub yang sudah punya nama baru Israel itu hanya keluarga yang jumlahnya 70-an. Tetapi Yusuf itu seperti karakter namanya Tuhan kiranya menambahkan, itu arti nama Yusuf, may God add katanya. Maka betul Yusuf menambah-nambah sehingga bukan hanya keluarga Yakub yang 70, tapi berbiak di sana sampai menjadi jutaan. Lalu mereka keluar dari Mesir. Dan itu nubuatan yang terbukti. Bahwa akhirnya mereka dikembalikan ke negeri perjanjian. Karena pengharapan ada jalan melewati gurun dan sebagainya. Dan Musa memang membawa mereka melewati padang gurun. Dan akhirnya ada padang belantara yang mereka pelajari. Bahwa hidup kita nanti di negeri perjanjian. Ada bagian yang subur, ada yang tidak. Dan kedua bagian itu harus dikelola untuk menjadi fasilitas umat pilihan Allah. Kalau kita memahami bahwa mensyukuri pemahaman masa lalu Tuhan itu baik, pada akhirnya mendatangkan damai bagi hari ini. Dan akhirnya menciptakan satu visi supaya kita bisa bersaksi dengan rasa syukur itu. Saya melanjutkan. Kalau begitu, Anda dan saya perlu memiliki iman yang teguh. Martin Luther, seorang pemimpin, ya, seorang reformator Jerman, pernah mengatakan bahwa iman itu merupakan keyakinan yang berani dan hidup di dalam anugerah Allah.
Sementara tadi anugerah Allah yang tertekan itu dikatakan adalah kekuatan mental dan moral untuk tetap melakukan apa yang menjadi amanat Tuhan. Maka Luther mengatakan kalau begitu pastikan dan tentukan bahwa seseorang dapat melekatkan kehidupan pada iman itu ribuan kali. Maksudnya, andaikan kamu gagal, lekatkan lagi kepada iman itu, lekatkan lagi dan terus lekatkan lagi. Karena dengan cara itulah engkau bisa mendapatkannya. Dan itulah yang sebenarnya menjadi bagian bacaan kita 2 Korintus 4 tadi. Apa yang dikatakan di dalam ayat 14-15 itu hanya mewakili daripada ayat-ayat sebelumnya. Ketika Paulus itu mengatakan dia itu menjadi pemberita kabar baik bukan niatnya sendiri. Tetapi dia itu ditaruh di satu posisi bahwa dia dibebaskan dari masa lalu yang kelam. Bahwa mereka harus menuju binasa atas nama hukum Taurat yang dipelajari. Sementara dia sendiri adalah ahli hukum, orang Farisi, dan lain sebagainya. Tetapi ujung jalannya adalah kebinasaan. Tuhan mengambil dia di tengah jalan. Hanya untuk satu alasan. Pergilah. Karena itu semua sudah digenapkan lewat Petrus. Sebagai orang yang memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi. Dan aku mau orang-orang Yunani dan orang-orang dari bangsa lain pun melihat terang yang besar. Pergilah engkau kepada pemimpin-pemimpin dunia dan para cerdik cendekiawan. Aku mengutus kamu. Dia bertanya, apa yang menjadi tanda kalau aku diutus oleh engkau? Maka Yesus mengatakan, segala penderitaan dan aniaya yang kualami, itu pun akan mengikutimu. Jadi benar ketika Yesus mengatakan, siapakah murid sejati? Dialah yang menyangkal diri, yang memikul salib dan mengikut Tuhan sehari-hari. Lalu Paulus mengatakan, aku senantiasa memberitakan. Lalu dia katakan di ayat yang ketiga, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil terang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi ketika digarisbawahi, ada bagian yang ditegaskan di dalam satu Mazmur ya, dalam kitab Kejadian, maaf. Dikatakan sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Dan ini yang terjadi. Bahwa Paulus pada akhirnya mengatakan, aku memberitakan ini bukan dengan kenyamanan dan keamanan, tapi selalu ada di dalam maut, hanya karena aku harus menjadi pemberita kabar baik dengan rasa syukur. Lalu dia menggambarkan hidupnya sekedar hanya wadah dari tanah liat, yang mudah hancur, yang lemah, yang tidak berharga. Dia menempatkan dirinya seperti itu. Buat apa? Hanya mau mengatakan kalau akhirnya melalui hidupku banyak orang dimenangkan bagi Kristus, maka itu bukan karena saya, kata Paulus, tapi karena Tuhan, karena Allah. Barangkali inilah yang perlu kita pegang baik-baik di dalam komunitas COC ini. Cross of Christ Ministry. Dan kalau kita memang adalah orang-orang yang ada di dalam pelayanan salib Kristus, biarlah Anda dan saya juga menyadari, kita bukan orang-orang yang ada di dalam keamanan dan kenyamanan. Terkadang iman kita bisa gagal, tetapi Luther menggarisbawahi bahwa iman itu adalah keyakinan yang berani dan hidup, yang orang boleh terus melekatkan ribuan kali meskipun gagal. Karena iman itu adalah jalan menuju kepada kehidupan. Karena dialah yang menentukan jalan itu sendiri. Kebenaran itu sendiri dan hidup itu sendiri. Yaitu Yesus. Dan ketika Anda dan saya sampai kepada satu iman yang sedemikian,
maka engkau dan saya perlu ingat, ada bagian dari Spurgeon, ya, seorang preacher terkenal dari Inggris. Dia mengatakan, kalau begitu bertumbuhlah di dalam seluruh akar anugerah. Maksudnya, biarlah iman yang tadi sebagai keyakinan yang berani dan hidup itu boleh bertumbuh di dalam akar seluruh anugerah Allah. Dan melalui iman itu kita mempercayai segala janji Allah lebih teguh lagi daripada sebelumnya. Dan mengizinkan iman itu bertambah di dalam pemenuhannya, keteguhannya, dan kesederhanaannya. Karena dengan cara itulah, saudara dan saya bisa bersaksi dengan rasa syukur. Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan, saya menjadi teringat akan seorang yang memikirkan tentang bagaimana orang bisa terlepas dari masa lalu. Orang itu namanya Henry Nouwen. Dia bilang begini, saya semakin yakin bahwa adalah mungkin untuk menjalani luka-luka masa lalu bukan sebagai jurang yang menganga yang tidak dapat dipenuhi, dia bilang. Oleh karena itu, meski mengancam, ya, perasaan seperti itu, kita akan melihat, dia bilang, ada apa yang disebut dengan sebuah gerbang kepada hidup baru yang terancam itu, dia sebenarnya sudah memberikan harapan itu bagaikan the gateless gate of Zen. Dia meminjam istilah orang Buddha. Dia orang Kristen. Tapi entah kenapa dia memilih ini. Nah, ketika Zen itu dipahami, Ibu Bapak jangan salah paham. Karena dia sedang mau menggarisbawahi apa yang ditegaskan di dalam Zen yang intinya adalah sebuah meditasi. Jadi kalau saya baca tentang Zen itu, dikatakan Zen adalah gaya hidup simple yang mengutamakan keharmonisan antara tubuh dengan pikiran. Bagaimana tubuh yang terbuang sebagai Israel di Babilonia, sementara pikiran masih memegang perjanjian Tuhan sebagai umat pilihan. Bagaimana saya bisa mendapatkan itu? Nah, pemikiran dikotomi tadi yang saya katakan membelah, saya mau bersyukur kalau baik, dan mengingkarinya atau menghindarinya kalau itu tidak baik, dan saya tidak mau bersyukur untuk itu. Tidak ada jalan. Maka dia memakai istilah the gateless gate of Zen. Maksudnya, ada satu gerbang yang tidak berdaun melalui permenungan akan janji Tuhan. Kira-kira dia mau mengatakan itu. Maka biarlah engkau berdamai pikiranmu akan janji Tuhan yang menjadi courage tadi yang dikatakan sebagai anugerah yang ditekan di dalam bencana yang bukan karena Tuhan, tapi karena umat. Tetapi melalui tekanan itulah maka akan ada jalan keluar. Dan Paulus menggarisbawahi jalan keluarnya tidak ada yang lain, yaitu Kristus yang mati dan mengampuni dosa Paulus, dan dia ingin dengan rasa syukur pergi memberitakan Injil. Maka the gateless gate of Zen, atau lebih tepatnya kalau saya sederhanakan, gerbang tidak berdaun daripada permenungan kasih Allah yang besar kepada kita. Harusnya bertumpu kepada wujud kasih yang ajaib itu. Apa? Dia mengutus putra tunggal satu-satunya ke dalam dunia untuk menyelamatkan melalui kematiannya. Lalu Nouwen mengatakan yang kedua, kita bisa menjalani hidup yang banyak luka itu dengan mengatakan satu istilah lagi, the healing wounds of Christ. Maksudnya bahwa luka Kristus itu menyembuhkan masa lalu kita. Jadi ketika kita bisa merenung akan kebaikan Tuhan karena dia sudah membuka pintu, seakan-akan gerbang itu tidak lagi berdaun karena dialah pintu itu sendiri, jalan itu sendiri, kebenaran itu sendiri, dan hidup itu sendiri. Yohanes khusus menggarisbawahi bagian yang seperti itu. Dia mengatakan, akulah pintu. Barang siapa mengetuk akan dibukakan. Dan Yesus itulah pintu.
bagi kawanan domba, di mana pintu itu sendiri menjadi tanda bahwa gembala selalu berjaga-jaga, karena tidak ada kawanan domba yang tidak lewat melalui pintu kandang itu. Maka engkau dan saya menyadari ketika Yesus menjadi pintu yang tidak berdaun, maka ujungnya sesungguhnya adalah luka Kristus di kayu salib yang menyelamatkan. Jadi ketika Noah mengatakan the gateless gate of Zen dan juga the healing wounds of Christ itu, biarlah Anda dan saya juga akhirnya sampai kepada apa yang Paulus katakan di dalam 2 Korintus 4 itu. Aku mau melakukan. Bahkan kalau ditanya bagaimana cara hidupku, ya dikatakan ditindas namun tidak terjepit, habis akal namun tidak putus asa, dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ini menjadi bagian yang bisa saya garis bawahi. Biarlah engkau dan saya boleh mengalami kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Kristus yang ajaib, sehingga kita ketika mendapatkan satu pemikiran bagaimana bersaksi dengan rasa syukur, maka biarlah engkau adalah orang yang kata Lause itu mengalami kasih yang besar dari Allah. Karena engkau dicintainya meskipun engkau sudah gagal, itu melulu supaya engkau belajar mendapatkan kekuatan mental dan moral, suka mengasihi sesama. Dan itulah yang menjadi amanat ketika Yesus ditanya, hukum mana yang harus kugenapkan? Maka Yesus tidak lagi membagi, kecuali dia mengarahkan kepada Allah. Engkau harus mengasihinya. Dan itu semua menjadi bukti engkau mengasihi Allah ketika engkau bisa mengasihi sesama. Kenapa engkau mengasihi sesama? Karena engkau adalah bagiannya, yaitu engkau berani menerima dirimu yang gagal dan bisa bersyukur. Karena mensyukuri tentang masa lalu membawa damai hari ini. Dan juga menciptakan masa depan yang gilang gemilang. Itu sebab jangan meremehkan ketika Allah mengatakan dia yang dalam Yesaya 43 tadi. Dia membuat jalan di padang gurun. Bahkan sungai di padang belantara. Artinya, dia akan membuat engkau hidup dan selamanya menikmati kasih Allah. Kalau Yehezkiel lebih hebat lagi. Bahkan tulang-tulang yang mati itu akan berderak ketika mendengar namanya. Dan pada akhirnya mereka berseru bahwa Tuhan itu memang baik. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Saya menjadi ingat tentang kebangkitan Kristus yang dicatat oleh Lukas. Dia mengatakan bahwa berita tentang Mesias yang menderita, sengsara, mati, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tertulis di dalam kitab Taurat, nabi-nabi dan Mazmur. Dan itu semua untuk disampaikan bahwa isinya adalah tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Jadi ketika kita memberitakan Injil sebagai rasa syukur, sebenarnya adalah mengingatkan akan kesalahan dan dosa. Dan pada gilirannya ketika ada orang bersalah kepada kita, menjadi komunitas yang selalu bersyukur, kita bisa saling mengampuni. Ada kuncinya yang mungkin kita lupa atau abai. Bahwa kata bersyukur dengan kata mengampuni itu akarnya sama, Ibu Bapak. Karis, yang artinya anugerah. Cuma yang satu bersyukur itu pakai istilah eucharisteuo di dalam istilah Yunani. Sementara mengampuni dia menggunakan kata charizomai. Ya, charizomai. Charizomai itu mengampuni. Sementara eucharisteuo itu mengucap syukur. Akar katanya sama, charis, yang artinya anugerah. Nah, ketika charis itu menjadi turunan lain yang mungkin Ibu Bapak pernah dengar dengan istilah ekaristik, maka ekaristi itu wujudnya adalah perjamuan kudus.
Dan ternyata perjamuan kudus itu adalah lambang daripada tubuh Kristus yang dipecah-pecah dan darah Kristus yang tercurah untuk pengampunan dosa, supaya orang yang percaya boleh mendapatkan hidup kekal. Jadi kita siuman bahwa kata karis atau anugerah Allah itu sangat luar biasa. Darinya kita bisa bersyukur, darinya kita ditagih untuk mengampuni. Karena Kristus sudah mati buat kita, dan kita harus beritakan, kita harus sampaikan dengan rasa syukur. Maka biarlah kita adalah orang-orang yang dengan dalam dicintai oleh Allah. Sementara kita mengasihi sesama dengan sama dalamnya, kita mendapatkan kekuatan mental melalui permenungan kita, bahwa dia sudah membuka pintu gerbang. Sehingga gerbang itu tidak lagi berdaun. Yang isinya adalah luka Kristus yang menyembuhkan. Biarlah engkau dan saya mungkin hari ini terluka, mengalami kepahitan dari relasi dengan sesama. Ampunilah mereka, karena dengan cara itulah kita mengalami damai sejahtera Kristus selama-lamanya. Biarlah Tuhan menolong ibu bapak sekalian, dan kita pada akhirnya boleh mendapatkan pertolongan pada waktunya. Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa atau bagaimana? Saya serahkan ke... Ya, ya baik Pak Pendeta Simon. Silakan ya, kalau Bapak mau berdoa dulu atau sekalian nanti setelah kita ada sesi tanya jawab atau sesi doa, nanti doa penutup berkat jadi sabti belakang boleh Pak. Boleh, saya doa dulu ya. Ya, baik. Tuhan, biarlah kami percaya kepadamu ketika Engkau berjanji kepada umat yang terserak akan dikembalikan melalui jalan gurun, akan mendapatkan sungai kehidupan di padang belantara. Sungguh Tuhan, kami membaca sejarah yang panjang. Orang Israel akhirnya melewatinya. Dan keturunan Israel juga pada akhirnya melewati, meskipun bukan gurun Arab. Lebih luas lagi, gurun dari Irak, melewati Iran, melewati Syria, dan akhirnya mereka kembali ke Palestina. Itu semua menjadi jalan yang Engkau nyatakan kepada mereka, entah kami berlebihan atau tidak, bahwa pada tahun 48, Israel boleh merdeka menjadi satu bangsa lagi. Ribuan tahun terserak, namun mereka tiba kembali sebagai umat pilihan. Biarlah kami juga tidak berlebihan, kecuali memegang janjimu yang ajaib itu. Untuk kami percaya, karena iman itu adalah keyakinan yang berani sekaligus hidup. Untuk kami mau melekatkan meskipun berkali-kali gagal, bahkan ribuan kali. Karena kami tahu iman itu akan berujung keselamatan. Karena dalamnya adalah Yesus Kristus Juru Selamat. Terpujilah Tuhan yang penuh belas kasih. Kiranya Engkau memberkati kami semua, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Demi Putramu Yesus kami berdoa. Amin.